Waktunya kita pulang sambil menjelaskan setup persiapan touring gue. Hehe. Let's go. Apa aja sih yang gue siapin? Jadi kalian tonton video ini karena ya 2 hari lagi kita akan berangkat touring. Eh, motornya lagi di bengkel lagi guys. Si bapak entong. Aduh, ada aja. Aduh, gak sabar touring. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu, kita pulang, kita siapin Diana. Udah final, udah semua clear. Detik-detik saat mau berangkat tuh pasti adalah detik-detik yang paling krusial. Kenapa? Karena momen excitednya itu gak sabar. Wah, gua kayak berasa anak kecil 10 tahun, tau gak lo? Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor, atau aparel motor second tapi berkualitas, langsung aja cek akun Jody Motoshop. Solusi one stop shopping online terpercaya, dijamin original dan pastinya harga juga bersaing. Jadi tunggu apa lagi? Cek Jody Motoshop sekarang juga. Happy shopping. Oke, jadi apa aja sih yang gue siapin untuk touring pertama di tahun 2024? Nah, yang pasti motor dulu kali ya. Jadi Diana ini yang jelas servis itu harus, ganti oli itu harus. Jadi semuanya dicek-cekin gitu kan, kampas, rem. Tapi ada beberapa part yang memang gue ganti. Salah satunya adalah ban. Nah, untuk ban ini gue percayakan pakai punya Michelin nih guys. Ya, sebagai Michelin Power Leader. Anjas. Jadi ban yang gue pakai di Diana ini adalah Michelin Road 6. fokusnya sih memang untuk ban jalan raya ya guys. Jadi dia 100% untuk penggunaan jalan raya, baik itu jarak dekat maupun jarak jauh. Dan ban ini tidak difokuskan untuk track di sirkuit. Ya kalau mau nekat mah silahkan, tapi memang tidak dianjurkan sama sekali ya guys. Jadi ban ini memang pure untuk jalan raya. Dan kalau Road 6 ini dia memiliki sculpture yang memang lebih banyak. Jadi pola bannya itu banyak ya, alur bannya ini bermotif lah kasarannya. Dan kenapa begitu? Karena memang ini supaya biar bisa menghandle jalanan basah. Wah, itu serem banget sih. Ya, untuk menghandle jalanan basah lebih baik karena di Michelin itu ya dia punya teknologi yang memang di bannya itu kan ada sela-selanya tuh. Nah, itu si sela-selanya kalau misalnya air masuk, nah airnya itu di dalamnya bisa ketampung. Jadi nggak ngebasahin permukaan si area permukaan luar bannya, sehingga ketika kita lagi riding lewatin jalan lurus atau pas belok itu lebih baik performa saat berjalannya. Oh iya, untuk ban Road 6 ini si Michelin kenapa juga dia banyak alur bannya, karena memang di ban ini tuh didesain untuk stop and go. Jadi biar mileage-nya itu jarak tempuhnya jauh gitu. Karena kalau stop and go kan mungkin dayanya lebih tinggi ya, daya gaya saat ngerem, habis itu saat melaju gitu kan. Apalagi saat ngerem. Pertama kalau misalnya teman-teman lebih sering rem depan, jadi ban depan yang akan lebih sering kena stresnya saat direm. Jadi kan ketekan gitu, ke pressure. Seperti itu ya alasan kenapa gue memang akhirnya lebih memutuskan memilih ban dengan menggunakan Michelin Road 6. Ini sih udahlah ya. Teman-teman gak usah ngeraguin lagi kualitasnya Michelin. Udah pada tahu juga kualitas ban Michelin seperti apa. Ya menjadi wah, helm jatuh guys. Ya menjadi sponsorship utama juga kan dalam MotoGP. Ya Allah jalanannya. Itu satu. Terus yang kedua, jadi ceritanya motor gua ini tuh ternyata sempet seal shocknya bocor, seal shock depannya. Mungkin karena juga dipakai harian, satu, kedua pakai touring ketemu jalanan yang akhirnya mungkin nyerah juga kali ya seal shocknya. Ya pemakaian umur lah, karena umur. Itu seal shock ya kan. Terus lalu apalagi? Oh, gua pasang tank pad. Jadi gua pasang tank pad ini memang buat pelindung aja sih, karena kan kita touring pasti nanti ya area ergonomi gua kan untuk area selangkangan nih, bagian celana ada sleting jaket sama celana itu akan kena ke tangki. Jadi dengan harapan pasang tank pad yang baru ini bisa lebih memproteksi lah dari lecet. Lalu setelah tank pad gua pasang ini
power outlet. Biar bisa sambil ngecas nanti saat ngepeta. Ini nih, ya kan. Jadi ternyata Panigale bisa dipasangin juga, ya gue pasang sekalian. Emang penggunaannya buat motor touring, motor tempur, ya kan. Jadi cocok banget nih bagi teman-teman yang memang suka riding, naruh HP di motor ya, pakai phone holder gitu ceritanya. Phone holder sih tetap gue pakai X-Guard, tapi untuk power outlet ini gue belinya dari luar sih, dari Amazon. Jadi itu kayak ya inden gitu sih, ya kan. Pengirimannya dari luar negeri, dari Amerika tepatnya. Yang pasti harga untuk power outletnya sih murah, cuman ya yang mahal itu adalah ongkirnya. Mungkin nanti semua list-list barang yang udah gue bilang gue taruh di deskripsi ya. Gue rasa udah ya, karena terakhir kali untuk servis si Diana ini kan gue udah bikin vlognya tuh, apa aja yang diganti kan, dan gue udah habis berapa. Udah nggak ada lagi, semoga bismillah. Makanya nih benar-benar seger banget ini rasanya Diana sekarang. Dan paling setelah dari persiapan motor, hal yang kedua yang paling penting adalah luggage ya, atau barang bawaan nih. Karena barang bawaan dalam motor itu juga penting banget, khususnya karena gue pakai motor sport yang dimana itu sangat tidak umum. Karena kebanyakan gue yakin pasti orang-orang kalau mau touring pasti cari motor yang relatif pertama nyaman, kedua banyak slot untuk penaruhan bagasi ya kan, buat barang bawaan. Contoh mungkin kayak motor matic, bagasinya gede, atau motor touring yang bisa dipasangin box. Motor sport kayak gini gimana caranya kan bawa barang, masa pakai tas ransel? Nah ya bisa aja sih tas ransel, cuman maksud gua kalau pakai tas ransel kan karena kita ridingnya udah nunduk, pakai motor sport bawa tas ransel pula itu kayak nggak efisien, nggak efektif. Jadinya menurut gua akhirnya yang paling bener itu ya ini sih, kita pakai namanya tailback atau tank bag di sini. Nah cuman dalam kasus ini untuk gua pribadi, gua mungkin akan pakainya tailback doang sih. Dan tailback yang selalu gua pakai itu adalah dari Kriega. Gue udah bertahun-tahun kalau touring pakai itu, alhamdulillah sampai sekarang masih bagus, masih awet. Mahal sih, tapi ya itu gue beli itu karena dalam bentuk investasi aja. Jadi udah gak akan beli-beli lagi soal barang bawaan. Jadi menurut gue sangat worth it sekali buat teman-teman yang memang doyan touring, apalagi pakai motor sport atau pakai motor yang gak umum gitu ya. Gue rasa tas Kriega ini sangat membantu sekali lah dalam memenuhi kebutuhan ketika teman-teman semua mau bawa barang bawaan yang lebih banyak gitu saat mau touring. Sama kedua ya paling tas pinggang, paling normal itu tas pinggang ya kan, atau mungkin bisa pakai juga leg bag gitu kalau buat anak-anak sport. Dan pastikan barang bawaannya adalah barang bawaan yang memang penting-penting aja, jangan semua barang lu bawa gitu kan. Terus kalau misal teman-teman memang punya ada penyakit bawaan atau pengontrolan gitu dalam hal obat-obatan, ya itu juga jangan lupa dibawa. Tapi ditaruhnya di pouch kecil aja, jangan yang gede. Kalau bisa sih semuanya jadi satu ya, karena selebihnya itu opsional. Kayak misalnya bawa kamera, nah itu opsional, kan bisa pakai HP. Atau mau kamera proper atau kamera drone, nah itu opsional. Jadi tidak diwajibkan, itu mah bagi yang memang ya pengen bawa ya silahkan, tinggal diatur-atur aja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang perlu disiapkan adalah kesehatan dong tentu. Jadi pastikan teman-teman yang mau berangkat touring itu istirahat yang cukup, karena kebanyakan ya dari sepengalaman gue nih, gue touring sama teman-teman Persepsi itu, teman-teman tuh kayak banyak yang aduh saking excitednya nggak tidur, nggak makan, nggak sarapan, nggak apa. Jadi kayak ya karena udah kebawa senangnya jadi nggak tidur ya, akhirnya pas touring jadi nggak fokus. Oke, kita isi bensin dulu ya. Terus ya jangan lupa sebelum touring isi dulu perut. Selain tenaga istirahat, tapi isi juga perut, yaitu sarapan atau makan gitu kan, biar akhirnya nanti saat mau touring itu fit, seger. Sama mandi lah jangan lupa. Jangan sampai nggak mandi. Pokoknya kalau mandi tuh akhirnya jadi bikin seger, bikin fresh. Mau itu berangkat touring jam berapa, tapi kan biasanya berangkat touring itu pagi buta ya kan. Tapi ya penting tuh. Mungkin segitu aja kali ya persiapan touring yang udah gue lakuin sejauh ini.
soal motor gua si Diana yang akan gua pakai sama untuk gua pribadinya. Yang jelas konten sebisa mungkin nanti gua record full, semoga tidak ada hambatan. Drone sih pasti gua bawa, jadi ya udah pastilah footage touring tuh sangat menarik soalnya. Ya udah sih guys, paling segitu aja. Semoga videonya bermanfaat dan berguna buat teman-teman yang mau touring, dan ya terus stay safe di jalan. Karena kalau touring itu walaupun memang kita tujuannya senang-senang, tetapi kan pasti kita ingin pulangnya dengan selamat. Jadi tetap hati-hati, tetap hormati sesama. Walaupun mungkin kita merasa di posisi yang benar, tapi tetap juga jaga emosi, kontrol emosi juga penting loh ya. Walaupun kita benar, tapi tetap emosi harus kita jaga. Jangan kesannya kayak merendahkan atau menyalahkan atau gimana. Tetap santai, santuy. Selalu minta maaf dulu kalau ada apa-apa, biar enak gitu kan didengarnya. Oke guys, paling seperti itu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.